Halo teman-teman sahabat pejuang keadilan dimanapun kalian berada. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam keadilan untuk kita semua. Oke sahabat-sahabat sekalian, mari kita terus suarakan ya. Kita suarakan lagi keresahan kita terhadap kasus-kasus hukum yang menyimpang di tanah air tercinta kita ini. Kembali lagi di video Solidarity for Jessica ya, solidaritas untuk kasus yang dihadapi oleh Jessica Kumala Wongso, di mana muncul lagi satu hal yang mengejutkan ya dan aneh yang terjadi pada sidang PK kasus Jessica Kumala Wongso, di mana ini muncul lagi tokoh baru ya, tokoh baru yang bikin, semua kaget. Terutama di sini saksi ahli digital forensik, saksi ahli IT Rismon Hasiolan Sianipar ya, di mana muncul tokoh baru bernama Sajidin. Di mana ia disebutkan dalam kontra memori PK ya, pada ini, sidang PK kasus Jessica Kumala Wongso sebagai tanggapan terhadap novum-novum yang dibawakan oleh tim kuasa hukum ya. Jadi setelah tidak bisa lagi membantah terhadap keanehan atau kejanggalan pada ini ya, dan rekayasa yang ditunjukkan oleh saksi ahli digital forensik Rismon Hasiolan Sianipar pada sidang PK tersebut. Nah, jadi dari jumlah file yang tidak konsisten, kemudian video yang direkayasa itu ditunjukkan melalui BAP-nya ya, kemudian penggunaan software gratis, freeware, yaitu eWriteShop dan Premake untuk melakukan ini ya, editing atau rekayasa video yang telah disebutkan oleh saksi ahli IT dari pihak Jessica, yaitu Pak Rismon. Nah, Jess kali ini menanggapi hal tersebut, jaksa kembali ini ya, memunculkan jawaban yang agak sedikit ini ya. Kali ini muncul tokoh baru bernama Sajidin ya. Ya, jadi itu disebutkan Sajidin ini adalah seorang teknisi dari Cafe Olivier ya. Dialah yang mengekstrak ternyata ya katanya ya, mengekstrak file video CCTV ya dari DVR yang berukuran 900 GB ke flash disk berukuran 32 GB ya. Jadi si Sajidin ini sangat powerful sehingga dia bisa memilah-milah, mana, apa namanya, file-file yang ini ya, time frame yang harus dipotong gitu ya, yang harus diambil kemudian dimasukkan ke dalam flash disk berukuran, 32 GB ya. Jadi Sajidin ini kali ini yang jadi ini ya, jadi kambing hitam ya, seolah dialah yang mengekstrak ya. Walaupun kata Farismon itu dan ya tentunya kita semua, belum tentu ini ya, meragukan jawaban tersebut. Karena nggak mungkin seorang Sajidin, teknisi CCTV ini berani ini ya, istilahnya kalau tanpa persetujuan dari seseorang yang memiliki wewenangan ya untuk mengekstrak itu secara langsung ya. Apalagi itu adalah bukti dari kasus pembunuhan. Nah, oke lah, kita terima ini logika kalau Sajidin ini yang mengekstrak. Tapi kan di sini pada kasus tersebut dulu, DVR itu disita sebagai barang bukti ya. Artinya seluruh file isi dari DVR itu dikuasai oleh pihak kepolisian. Nah, artinya seharusnya yang 900 GB itu masih utuh tersimpan ya.
Jadi tidak ada alasan lagi Sajidin yang mengekstrak ya, karena DVR tersebut disita ya. Okelah kita terima Sajidin ini sebagai sang ekstraktor ya, yang mengekstrak file-file, video CCTV ya. Tapi kan waktu itu, file apa namanya, DVR dari CCTV tersebut disita untuk sebagai barang bukti ya. Jadi secara logika seluruh file CCTV itu dalam penguasaan dari kepolisian, di mana itu menjadi barang bukti ya, sehingga seluruh data tersebut bisa saja diekstrak kapanpun ini ya, dibutuhkan seharusnya. Tapi pada kenyataannya, ketika apa namanya, kuasa hukum dari Jessica waktu itu meminta untuk membuka DVR tersebut, jawaban dari ini kan, pihak jaksa dan kepolisian sungguh mengejutkan dan agak gelagapan ketika diminta untuk dibuka ya. Alasannya salah password, password hilang lah, kemudian setelah hilang, bisa direset, akhirnya jawabannya adalah terhapus ya. Jadi file, CCTV yang ada di DVR tersebut terhapus ya. Setelah awalnya bilang password ini, lupa lupa password, ketika dijawab bisa direset, jawabannya hilang atau, di hard disk itu sudah ini ya, tereset semua atau terhapus sehingga tidak bisa diputar. Itu alasannya waktu itu ya, kurang lebih itu alasannya. Nah kali ini, tiba-tiba muncul nama Sajidin ya, dan itu mengejutkan sekali. Jadi setelah tidak bisa lagi membantah, kejanggalan novum ilmiah yang disebutkan, yang diajukan ya, terutama dari ini, kesaksian saksi ahli digital forensik terhadap barang bukti, CCTV. Kali ini muncul nama Sajidin ya, Sajidin. Jadi silahkan ya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, pejuang keadilan, tulis tanggapannya di kolom komentar ya terkait kemunculan nama Sajidin ini. Dan ya kalau bisa kalian mention lah Sajidin itu dimanapun berada untuk, eee, mengklarifikasi. Oke, jadi kemunculan nama Sajidin ini bisa dilihat di ini ya, di videonya Pak Rismon sini, di video Bali G Academy. Di sana ada screenshot dari ini ya, apa namanya, kontra memori yang ini berikan oleh jaksa ya terhadap Nopum pada sidang PK kasus Jessica Kumala Wongso ya. Di sini oke, ditulis dalam persidangan, saksi yang berperan penting dalam pengelolaan rekaman CCTV telah dibacakan keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP dengan jelas nama saudara Sajidin ya, KP Olivier ya, Sajidin ini yang muncul ya. Pak Rismon dan tim kuasa hukum heran ya, karena dulu nggak pernah muncul ini ya. Karena kalaupun muncul dulu pasti akan ditampilkan, disuruh maju bersaksi di sidang waktu itu ya, tapi ini baru muncul setelah PK yang ini ya, setelah Jessica bebas dan mengajukan PK. Nah, setelah semua saksi ilmiah tidak bisa dibantah ya, jadi muncul nama saudara Sajidin. Oke teman-teman, silahkan tuliskan keresahan kalian di kolom komentar dan tanggapi kasus ini dengan satire. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya.